ada sedikit data yang bisa kita lihat. Jadi menurut sebuah survei yang dilakukan, itu ada 94% marketer yang menggunakan strategi content repurposing, dan 6% lainnya mengatakan ingin mengimplementasikan hal yang sama. Jadi sebenarnya ada pilihan di surveinya yang bilang kita nggak mau pakai strategi content repurposing, tapi ternyata nggak ada satupun marketer yang memilih pilihan tersebut. Jadi ini menggambarkan ya seberapa pentingnya content repurposing itu. 65 marketer menyetujui content repurposing berhasil menghemat biaya marketing. 48 menominasikan content repurposing sebagai strategi terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena dari satu ide bisa dipecah-pecah jadi banyak konten. Nanti kita akan bahas lagi. Terus yang terakhir ada integrated marketing campaign, itu 300% lebih efektif daripada single channel atau bahkan double channel campaign. Nah, integrated marketing campaign ini apa sih? Kalau misalnya kalian punya bisnis, nggak mungkin bisnis ini cuma present di satu channel marketing aja. Pasti dia punya banyak channel. Misalnya dia punya website yang harus diisi sama blog dan artikel. Terus ada TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan masih ada beberapa lainnya. Nah, yang paling efektif, suatu bisnis akan mengulangi pesan-pesannya di semua channel marketing ini. Gitu. Jadi makanya integrated marketing campaign itu lebih efektif daripada satu channel aja atau bahkan cuma 2 channel aja. Oke, jadi siapa aja yang pakai strategi ini? Ada content creators dan brands and business. Kalau kalian mau lihat-lihat setelah selesai kelas, kalian bisa research 3 content creators ini. Ada Gary Vaynerchuk, terus ada ini pendirinya dari Ternak Uang, terus ada Victoria Wong, terus brands and businesses mungkin yang paling sering kita lihat ya, itu ada brandnya Marvel, Disney, sama Red Bull. Nah, untuk 3 content creator ini, mereka emang bermula dari YouTube. Jadi, YouTube-nya dari satu konten yang panjang, itu mereka pecah-pecah lagi, jadi video-video yang pendek. Gitu. Nanti kita akan bahas. Ini ada satu kutipan dari Gary Vaynerchuk yang menggambarkan seberapa efektifnya content repurposing itu. Dia bilang kayak gini, kalau kalian punya satu ide yang generik aja, terus kalian bagi-bagi jadi 50 konten dengan pesan yang sama, itu akan jauh lebih efektif daripada kalau kalian cuma bikin satu pesan dan satu konten, meskipun pesannya itu besar atau pesannya itu bagus banget gitu. Oke. Jadi ada 6 tipe konten yang basic. Yang pertama itu ada blog atau artikel yang tadi aku sebutin. Terus ada short video yang biasanya ada di TikTok, Instagram, bahkan sekarang ada YouTube Shorts. Itu semuanya short video. Biasanya ya ada yang 15 detik bahkan sampai mungkin 60 detik itu bisa tergolong short video. Terus ada long video yang biasanya di YouTube durasinya lebih panjang, bahkan sampai 1 jam, itu long video. Terus ada infografik dari berbagai resource yang digabung jadi satu media visual yang gampang dibaca dan mudah dimengerti. Itu namanya infographics. And then last ada carousel. Carousel itu biasanya foto-foto yang ada di Instagram yang bisa di-slide ke kanan kiri. That's carousel. Nah, jadi apa sih definisinya content repurposing? Paling gampangnya, kita akan pakai contoh yang udah kita tahu sehari-hari. Jadi ini kan biji plastik. Nah, dari biji plastik itu diubah menjadi botol plastik. Botol plastik kalau udah selesai dipakai, bisa didaur ulang. Didaur ulangnya jadi apa aja? Bisa jadi pot bunga, bisa jadi tatakan perhiasan, bisa jadi jaket, bisa jadi tas, bisa jadi arsitektur. Jadi banyak banget hasil-hasil lainnya yang bisa didapatkan dari botol plastik yang udah selesai dipakai. Nah, kalau diterjemahkan ke konten, seperti ini. Jadi, biji plastik itu ibaratnya kayak ide yang kalian punya, kalian terjemahin jadi suatu konten di sebuah platform atau channel. Di sini mungkin channelnya website. Nah, dari website ini, kita bisa daur ulang jadi konten-konten yang lain. Misalnya infografik, e-book, social media post, podcast, atau bahkan email. Jadi secara singkat,
Repurpose konten itu bisa didefinisikan dengan dua hal. Yang pertama, itu konten yang udah diubah bentuknya untuk kebutuhan marketing yang berbeda. Terus yang kedua, dia tuh biasanya tetap masih punya ide yang sama, seperti versi originalnya. Jadi ingat-ingat ya, dua definisi tersebut. Ini contoh yang pertama, aku jelasin dulu yang sebelah kiri. Jadi ini ada dua brand, yang satu namanya Poplex, yang satu namanya Shein. Nah, Poplex ini dia bikin satu kayak fotografi gitu kan ya, untuk showcase produknya dia. Terus sama Shein bikin fotografi yang sama dengan produk yang hampir sama juga, terus ditambahin deskripsi kayak white bra, gold rings, white iPhone, phone, HP Dono Pocket gitu. Itu yang sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah dari Silver Queen Indonesia. Dia punya satu ide namanya vending machine. Vending machine-nya Silver Queen. Yang bisa disebut sebagai content repurposing itu yang sebelah kanan. Karena apa? Karena yang kiri itu namanya plagiarisme. Karena dia dua brand yang berbeda kan. Dan yang satunya itu nggak ngasih kredit ke brand yang pertama, yaitu si Poplex. Jadi bisa dibilang si Shine ini ngambil idenya Poplex, dia nggak ngerubah ide awalnya menjadi ide yang baru, dia cuma repost aja, kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan, nanti buat sebagai konten repurposing, itu adalah yang di sebelah kanan, punyanya Silver Queen, karena dia punya satu ide yang sama, yaitu si vending machine, terus dia ubah menjadi format yang berbeda, dengan tujuan target market yang berbeda juga. Nah, ini ada lagi contohnya kiri dan kanan. Di sebelah kiri, ini Coldplay. Dia posting soal sustainability update di tahun 2023 ini tentang konsernya dia itu udah berhasil menurunkan emisi berapa, terus di-repost sama WWF Indonesia menjadi sebuah announcement. Announcement-nya Coldplay baru saja merilis laporan yang melengkapkan prestasi mereka dalam misi mengurangi 50% emisi konser mereka. Itu yang sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ada dua blog post. Yang satu itu diposting di tahun 2022, 7 alat data analytics yang harus kalian ketahui. Nah, dia update lagi di tahun 2023 jadi 10. Jadi dia nambahin 3, terus dia update judulnya jadi 2023. Gitu. Konten repurposing yang benar adalah yang di sebelah kiri. Karena dia punya ide yang sama, diubah menjadi format yang berbeda dengan target market yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda juga. Yang kanan, itu bisa dibilang konten repurposing, bisa juga enggak. Kenapa gitu? Nah, karena kalau tadi definisinya konten repurposing, dia punya ide yang sama. Iya, benar, yang kanan punya ide yang sama. Terus yang kedua, formatnya harus beda, dan goal-nya harus beda. Apakah ini formatnya beda? Enggak, karena sama-sama blog. Apakah goals-nya beda? Enggak juga, karena sama-sama mentargetkan orang-orang yang suka baca blog, kayak gitu. Tapi bisa dibilang konten repurposing karena kalau misalnya nih ada orang yang research soal alat data analytics di tahun 2023, mungkin mereka nemu konten yang bawah dan mereka lebih tertarik untuk ngeklik. Jadi secara definisi mungkin ada beberapa digital marketer yang akan bilang ini bukan konten repurposing, ada beberapa yang bilang ini konten repurposing, tapi intinya definisi itu nggak terlalu penting, yang penting hasilnya. Jadi ini cuma just so you know aja. Oke? Nah, ini dia etika repurposing konten yang bukan milik kita. Kalau misalnya kita repurpose konten orang lain, boleh atau enggak? Boleh. Sama seperti yang WWF tadi, peraturan pertama yang harus kita lakuin adalah jadikan sebagai inspirasi dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Terus yang kedua, kasih kredit yang jelas. Sama seperti contoh yang di sebelah kanan ini, dia bikin satu infografik dari berbagai sumber. Tapi dia cantumin nih, ini sumbernya dari website ini, gitu. Jadi itu yang benar dan harus dilakukan kalau misalnya kalian merepurpose konten orang lain. Jadi ada dua tipe konten repurpose. Satu, konten milik sendiri. Dua, konten milik orang lain. Dan di strategi yang ini aku akan bahas dua-duanya. Nah, di sini step pertama untuk merepurpose konten adalah dengan menganalisa. Tipsnya di sini, konten yang tepat untuk di-repurpose itu adalah evergreen content. Evergreen content itu ibaratnya kalau kayak tumbuhan yang evergreen, dia itu
bisa bertahan sampai lama. Nah, kalau diterjemahkan jadi konten, berarti kontennya ini dia akan tetap relevan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai berpuluhan tahun. Itu namanya evergreen content. Dan dia itu nggak fluktuatif grafiknya. Dia nggak mengikuti tren, nggak naik, terus turun, naik, turun. Jadi dia stabil terus selama bertahun-tahun. Di bawah sini ada 4 konten yang berbeda. A, B, C, dan D. Nah, tugasnya kita sebagai digital marketer adalah memilih konten mana nih yang cocok buat di repurpose. Checklist yang pertama yang harus kita perhatiin itu hindari konten yang menyebutkan kurun waktu. Terus yang kedua, itu dia harus timeless atau relevan dalam jangka waktu panjang. Karena kalau misalnya kalian perhatiin ya, trennya lato-lato, itu dia kan nggak selalu stabil nih. Dari beberapa waktu yang lalu dia memang naik banget, tapi kayak sekarang aja udah jarang dengar anak main lato-lato, atau lato-lato bahkan nggak pernah muncul lagi di sosial media, gitu. Jadi itu namanya yang kayak grafiknya dia naik turun, dia nggak stabil sepanjang waktu. Sementara kalau 10 rekomendasi buku musim semi, menurutku headline-nya itu meskipun ada kata-kata musim seminya, tapi dia nggak fix gitu. Nggak harus buku ini dibaca di musim semi, tapi dia lebih ke kayak, oh biar lebih interesting aja, makanya dikasihin kata-kata rekomendasi buku musim semi gitu. Tapi kalau kalian baca di musim gugur, musim hujan, musim panas, itu kalian nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Jadi itu makanya yang B sama D lanjut ke proses pemilihan berikutnya. Di sini ada satu kriteria lagi, yaitu lengkap dan jelas. Caranya kita tahu gimana? Kita harus lihat kontennya. Oke. Jadi di sini aku udah buka, ini artikel yang pertama ya, 10 rekomendasi, buku musim semi terbaik yang memikat, sama ini konten yang kedua. Nah, di konten yang pertama kita lihat dulu, dia udah lengkap ya menurutku kalau kalian buka sendiri, jadi dia ada reviewnya, dia jelasin buku ini tentang apa, terus dia tambahin sedikit deskripsi lebih gitu. Nah, yang di konten yang ini menurutku juga sangat lengkap karena dia udah ngasih 15 cara, terus di setiap caranya dia bahkan detailin lebih lanjut. Kayak misalnya nih, tidur turunkan suhu udara. Nah, di sini dia bahkan ngasih sebuah cara lain, kalau nggak ada AC, bisa menyiasati dengan mandi sebelum tidur. Jadi menurutku udah sangat lengkap, ditambah lagi dia ngasih pointers kayak gini. Nah ini, mode militer buat tubuh nyaman, rileks, dan otot-otot tidak tegang. Jadi ini bagus banget dua-duanya. So, kalau kita balik lagi ke sini, dua-duanya bisa kita pilih menjadi konten yang di-repurpose. Nah, kita kasih dulu warna hijau-hijau, terus kita lanjut ke step nomor 2, yaitu menganalisa performa. Nah, di sini ada beberapa tipe konten, tools untuk menganalisa, dan KPI yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu artikel sama blog, itu tools-nya pakai Mosebar. Nah, ini plugin yang bisa kalian pakai di Chrome atau Microsoft Edge, yang seperti aku pakai sekarang. Terus KPI yang harus diperhatiin itu, ini secara singkatnya aja, yaitu Page Authority atau PA, dan Domain Authority atau DA. Sebenarnya banyak yang lain yang harus diperhatiin, tapi kalau mau, ya ini kan cuman ngelihat di surface level aja, cuman 2 ini aja yang perlu kalian perhatiin. Kalau kalian lihat di sini, aku gedein lagi. Nah, di sini ada tulisan PA sama DA. Nah, semakin besar PA sama DA-nya, semakin mendekati ke arah 100, itu semakin bagus berarti. Tadi aku udah coba Mosebar-nya di 2 website ini, kayaknya dia udah habis free trial-nya. Nah, tapi kalau yang tadi aku cek, DA dan PA-nya di yang 15 tips cara untuk menghilangkan insomnia, ini lebih bagus daripada yang 10 rekomendasi buku. Jadi itu ya, yang lebih bisa dipilih, yang DA dan PA-nya lebih banyak adalah yang tips untuk tidur. Kalau misalnya kontennya kalian itu di sosial media, misalnya di Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, kalian bisa pakai tools yang namanya Social Blade.
Kalau itu bukan kontennya kalian. Nanti bisa dicek sendiri websitenya seperti apa, kalian harus login. Terus kalau misalnya itu kontennya kalian, pakai aja native analytics. Jadi analytics yang ada di aplikasinya, itu biasanya dia akan punya data-data yang jauh lebih banyak. Dan ya, kalau misalnya kalian itu bukan konten kalian, ini KPI yang harus diperhatikan, ada views, reach, impressions, dan engagement rate, kayak misalnya likes, comment, save, dan share. Tapi kalau misalnya kontennya kalian sendiri, perhatiin aja semua analytics-nya, karena semua data itu bagus dan harus diperhatikan. Oke? Nggak ada data yang nggak penting. Terus yang terakhir, kalau misalnya konten type-nya kalian itu podcast, bisa pakai platformnya, kayak misalnya posting podcast-nya di Spotify, atau kalian pakai native analytics seperti yang tadi di atas. KPI yang bisa diperhatikan mungkin number of listeners sama number of followers dan subscribers. Jumlah pendengar sama jumlah orang yang subscribe. Next up. Voila, kita jadinya nemu ya. Udah lewat dari step 1, analisa konten, terus kita analisa juga performanya. Kita dapat satu pilihan konten yang paling tepat, yaitu yang ini, 15 tips. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit reminder sebelum masuk ke sebelum masuk ke step nomor 3. Repurpose konten adalah konten yang telah diubah bentuknya untuk kebutuhan marketing yang berbeda. Ingat-ingat 2 hal ini. Oke, kita lanjut. Di sini, di step 3, kita harus menentukan kebutuhan marketingnya dulu. Kalau misalnya, ini ada step 3A sama 3B. 3A itu untuk merepurpose konten orang lain. Kita start dulu dari yang 3A ya. Jadi ini anggap aja kalian mau merepurpose konten ini. Dan kalian itu adalah seorang digital marketer di brand yang namanya Koala. Koala ini kalau kalian buka sosial medianya, dia jualan kayak bantal, selimut, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ini kontennya orang lain, kalian harus tanya, konten ini mau aku repurpose untuk target audience yang mana? Dan goals yang mana. Target audience ini berarti kalian harus cari audience yang paling sempurna untuk konten ini. Anggap aja kalian udah nentuin nih audience-nya. Kalian harus milih demografiknya siapa, psychografiknya siapa, geographicalnya seperti apa, behavioralnya seperti apa. Ini nanti kalau dijelasin lumayan panjang, jadi pokoknya secara singkat kalian harus menentukan secara detail target audience-nya kalian itu siapa. Lalu yang kedua, kalian harus menentukan goals-nya. Goals itu berhubungan sama marketing funnel. Nah, marketing funnel itu ada 3, kalau secara paling sederhananya, sebenarnya ada banyak mungkin kalau kalian cari di Google, tapi kalau mau secara singkatnya itu 3 aja yang perlu diperhatiin. Yang pertama itu stage awareness, di mana si audiens ini masih barusan aja ngerti kalau kalian punya produk atau sesuatu atau jasa yang kalian tawarkan. Terus masuk lebih dalam lagi, itu consideration, di mana si audiens ini mulai mempertimbangkan nih, mau melakukan suatu hal tertentu. Mereka mau beli, atau mau download, atau apa. Gitu. Terus yang terakhir itu conversion, di mana mereka melakukan hal yang kalian ingin mereka lakukan. Entah itu purchase, mungkin kebanyakan bisa dibilang secara sederhananya purchase saja ya. Jadi mereka di conversion, di stage conversion itu mereka udah paham semuanya tentang produknya, mereka udah mempertimbangkan dan akhirnya mereka beli. Oke, anggap aja di sini goals yang kita pilih itu adalah awareness. Nah, selanjut ke step 3B. Kalau misalnya anggap aja ini blognya diposting sama Koala sendiri. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kalian harus menanyakan, dari target audience yang ini, kalian pindah menjadi target audience yang berbeda. Dari goals yang ini, kalian pindah jadi goals yang berbeda. Contohnya di sini. Misal nih, kalian bikin blog ini awalnya mentargetkan laki-laki 25-35, tinggalnya di Jabodetabek, dengan gaji di atas 10, terus dia behavioralnya itu adalah newlywed, barusan menikah, mau cari kado buat pasangan, gitu. Kalian ubah menjadi perempuan 23-30, sama tempat tinggalnya di Jabodetabek, UMR Jakarta, suka ke Starbucks dan Netflix. Ini adalah satu contoh gimana cara kalian bisa men-shift atau merubah target audience. Terus yang kedua, kalian harus nyari goals yang berbeda.
Jadi awalnya di sini ada awareness, kalian pindah menjadi mungkin kita bisa masukin ke consideration gitu. Jadi ini sedikit gambaran aja gimana cara kalian berpikir kalau misalnya kalian mau merepurpose suatu konten. Tadi kita udah nentuin nih tujuan untuk merepurpose kontennya apa. Sekarang kita harus nentuin bentuknya seperti apa. Bentuknya itu ada 2 tipe, jadi format dan channel. Format itu yang tadi kita udah bahas di atas. Ingat yang ada 6 basic format. Nah, channel itu banyak, bisa sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, bisa website, bisa Spotify, anything. Nah, jadi kalau kalian step yang selanjutnya, step keempat adalah kalian harus nentuin 2 hal ini. Yang mana yang paling tepat. Misalnya kalian udah setuju nih, oke, short form video kayaknya oke, karena sekarang lagi trending, sekarang lagi naik short form video, oke kita ubah jadi short form video. Terus karena di TikTok lagi rame gitu, jadi kita ubah menjadi TikTok. Biar kalian paham kenapa ini bisa disebut content repurposing, kita lihat ya. Di sini aku mau kalian perhatiin beberapa poin ini. Satu, yang ini, turunkan suhu udara. Terus yang kedua, dia bilang matikan lampu. Terus yang ketiga, itu dia bilang dengarkan musik relaksasi. Jadi ada 3 poin ya dari satu blog. Sekarang kita lihat apa yang dibuat sama Koala. 3 tips tingkatkan lingkungan untuk tidur yang lebih maksimal. Sarankan suhu udara ruangan ada di 18 derajat. Ruangan lebih baik dalam keadaan gelap. Atau bisa menggunakan eye mask untuk ruangan yang tidak bisa gelap. Yang terakhir, pastikan tidak ada suara-suara yang mengganggu seperti anjing yang menggonggong atau teman tidur yang mengorok. Kalian bisa gunakan earplug atau white noise device seperti ini. Berikut adalah tips-tips untuk memaksimalkan lingkungan tidur kamu. Semoga membantu. Nah, jadi kelihatan kan, dari artikelnya dia menyebutkan banyak poin. Tapi sama videonya dipilih-pilih lagi poin-poin yang sesuai sama brandnya dia, terus dia ubah menjadi suatu konten video pendek. Jadi itu yang bisa disebut sebagai content repurposing. Nah, yang step kelima, ini mungkin nggak berhubungan sama content repurposing, tapi nggak kalah penting, namanya tambahkan CTA. Apakah CTA itu cuma ditambahin di marketing stage yang conversion aja? Enggak. Semua marketing stage, mulai dari awareness sampai consideration, sampai conversion, itu harus punya CTA. Contoh-contoh CTA-nya gimana? Misalnya awareness nih, yang paling kalian pasti sering dengar itu yang ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Itu pasti udah sering banget dibicarain kalau misalnya kalian lihat short form video. Itu bisa kalian pakai. Atau follow kami di nama sosial medianya. Kalau misalnya lagi consideration, untuk audience yang sedang mempertimbangkan, kalian bisa bilang seperti ini. Klik di sini untuk mendapatkan apa gratis, atau download di sini, atau cek posternya di website kami. Terus conversion itu yang paling gampang, CTA-nya pasti berhubungan sama selling something. Bisa bilang, dapatkan free trial 7 hari, atau kontak kami di nomor WA ini, atau beli sekarang di keranjang kuning. Oke, jadi jangan dilupain step yang ini, karena ini penting banget. Nah, ini ada beberapa contoh konten repurposing yang berhasil dan bagus. Jadi ini tuh adalah suatu artikelnya Freeport, bisa kita lihat di sini langsung aja. Nah, tentang keanekaragaman hayati. Nah, yang aku notice itu di sini. Di paragraf ini nih, guna menunjang kegiatan pertahanan keanekaragaman hayati Papua, terus ini PT FI telah membantu melepas liarkan, terus dia ngasih list kan, ini ada 7 contoh hewan yang sudah dilepas liarkan, terus dia ngomong lagi berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas konservasi keanekaragaman hayati, terus bla bla bla, ini fasilitas tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana edukasi Kabupaten Mimika secara khusus anak-anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, dari 3 paragraf ini diubah menjadi konten yang seperti ini nih.
Kalau tadi kalian notice di list yang di artikelnya itu juga di-mention tentang labi-labi moncong babi dan burung nuri kepala hitam, yang juga akhirnya dimasukin ke dalam konten short video ini. Goal-nya di sini apa sih untuk merubah konten yang seperti ini jadi short form video? Goal-nya adalah menekankan pesan tertentu. Nah, untuk menyebarluaskan pesan kalau misalnya, oh ini loh salah satu proyeknya Freeport gitu. Di sini ini ada brand yang seharusnya udah sangat terkenal, yaitu brandnya Marvel. Goal-nya di sini dia pengen beri purpose konten untuk menambah target marketnya. Caranya gimana? Mungkin kalian tahu kalau misalnya Spider-Man awalnya itu dia dari komik, bukan dari film awalnya, tapi dia pertama kali dibuat, pertama kali banget itu di komik. Target marketnya itu adalah pembaca komik. Setelah itu konten si Spider-Man ini diubah jadi banyak hal. Misalnya dijadiin live action movie, jadi film. Target marketnya siapa? Orang-orang yang suka film action. Terus dijadiin merch. Target marketnya siapa? Orang-orang yang ngefans banget sama Spider-Man sampai mereka mau beli sepatunya, kaos kakinya, kaosnya, dan segala macam. Terus yang terakhir diubah jadi animasi, yang sekarang masih main di bioskop. Nah, dengan target market itu anak-anak. Jadi kelihatan ya, dari satu ide yang sama, bisa jadi banyak konten yang berbeda dengan target market yang berbeda. Oke, kita next ke contoh yang berikutnya, yaitu Nas Daily. Di sini goals-nya adalah memperlebar jangkauan. Jadi dia awalnya bikin satu video panjang di YouTube. Judulnya, The Last Salt Lady of Indonesia. Terus dia repost lagi di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia nggak ngubah apa-apa ya, tapi dia berhasil karena kalau kalian lihat di sini, ini yang views di Facebook ada something 30K kalau nggak salah, terus yang views di Instagram ini ada yang sampai MM-an, jadi dia berhasil mendapatkan goals-nya yaitu memperlebar jangkauan audiens, memperlebar jangkauan konten, atau menambah mata. Benefit dari content repurposing. Yang pertama, mencapai banyak goals, seperti yang tadi udah kalian lihat, itu dia goals-nya banyak. Ada yang memperluas jangkauan, ada yang untuk menekankan suatu pesan. Terus yang kedua, kesempatan baru untuk konten yang kurang perform. Nah, ini yang belum kita bahas, tapi contoh singkatnya adalah mungkin ada video yang diposting di Instagram, terus dia viewersnya nggak seberapa, ketika di-repost di TikTok, ternyata viewersnya jauh lebih banyak. Gitu. Jadi itu makanya konten atau ide yang nggak perform di satu channel itu belum tentu jelek. Oke, bisa jadi memang nggak cocok sama platformnya gitu. Terus yang ketiga, lebih banyak mata yang melihat, yang keempat itu multi-channel marketing, yang kelima mengoptimalkan waktu dan sumber daya, yang keenam memperkuat pesan yang disampaikan. Trend native di setiap channel. Mungkin kalau kalian lihat yang ini nih, kalian notice sesuatu nggak? Semua konten yang mereka post itu idenya cuma satu, tapi kayak konten yang mereka post tuh beda-beda banget antara satu dan yang lainnya. Bahkan konten di Instagram sama yang di TikTok aja beda. Isinya sedikit berbeda, background-nya berbeda, caption atau kayak font-nya pun berbeda. Itu kenapa? Nah, ini dia. Setiap kali kalian repurpose konten, please usahakan dengan customization. Contoh customization itu seperti apa? Yang pertama, kalian perhatiin nih, trend native di setiap channel. Di setiap social media itu biasanya mereka punya trennya masing-masing. Mungkin kalau kalian sering scrolling TikTok, kalian pernah perhatiin ada satu tren yang si kucing Maxwell, yang kapan itu bahkan airport dari luar negeri sampai sekolah-sekolah perguruan tinggi itu mereka pakai tren tersebut, yang ada kucing yang kanan kiri itu di langit. Nah, itu trennya khusus aku paling sering lihat di TikTok. Di Instagram jarang muncul. Gitu. Nah, itu yang namanya native trend. Terus, perhatiin juga detail-detail kecil seperti caption, hashtag, cover, dan thumbnail. Kayak misalnya caption deh. Di Instagram, kalian bisa pakai caption yang panjang. Kalau di YouTube, captionnya bisa dikasih link. Gitu. Kalau misalnya di TikTok, kalian tulis caption yang panjang kayaknya agak ribet dan jarang dilihat orang. Oke, tapi ini balik lagi tergantung audiens kalian ya. Cuman bisa dipersingkat dengan seperti itu.
Hashtag, kalau di Instagram kalian kasih hashtag 15 sampai 20, it's okay. Kalau di TikTok 2 sampai 3 itu udah maksimal. So, sama halnya dengan thumbnail. Oke. Terus yang ketiga, perhatikan behavior audience. Sama seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau misalnya kalian bikin video, mungkin di YouTube kalian bikin videonya lebih panjang dan detail. Kalau di TikTok, konten sehari-hari. Kalau misalnya di Instagram, konten yang lebih estetik gitu. Terus perhatiin algoritma channel, setiap sosial media punya algoritmanya sendiri, jam posting yang beda-beda, dimaksimalkan sesuai dengan algoritma setiap channelnya. Nah, ini dia prompt ChatGPT untuk content repurposing. Kalian bisa pakai tools ini yang paling gampang, dan ini bisa kalian pakai di ChatGPT yang free ya, jadi nggak perlu berbayar, tinggal kalian copy paste aja ini prompt-nya. Modifikasi konten ini, terus kalian harus masukin kontennya. Kalau misalnya kontennya itu video, tolong kalian rangkum sendiri. Untuk target market ini, tulisin aja target marketnya, dengan tujuan marketing funnel-nya apa, misalnya awareness atau conversion atau consideration, dalam format yang kali ini aku mintanya video pendek 45 detik. Tanyakan pertanyaan jika ada informasi yang kurang. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia lengkap banget, dia bahkan udah ngasih deskripsi videonya. Ini tadi dari artikel yang si buku 10 buku terbaik untuk musim semi. Deskripsi videonya ada, storyline-nya ada, bahkan dia bisa ngasih tahu narasi voice over bisa dibuat dengan gaya yang santai dan penuh semangat. Kayak gitu. Jadi udah sangat lengkap. Misi mau nanya, Kak Herman, untuk konten repurpose itu apa ada resiko copyright, Kak? Sebenarnya menurutku enggak ya. Makanya yang tadi aku bilang, selama kalian merepurpose konten dengan etika yang baik, yaitu tadi kalian ngasih kredit ke tempat yang tepat, ke sumbernya, terus kalian juga menggunakan yang ATM, amati, tiru, modifikasi, itu nggak bakal kena copyright. Karena seperti itu. Jadi emang nggak ada copyright yang melindungi, ada copyright yang melindungi pembuatan media atau pembuatan konten, tapi di copyright itu juga tertulis selama media ini kalian modifikasi jadi sesuatu yang baru, kalian nambahin sendiri jejak kaki kalian, nah itu kalian nggak akan kena copyright, gitu. Jadi aman. Tanya lagi, kalau kita nge-repurpose meme, kehitung repurpose nggak? Sabar ada contohnya dari brand terkenal. Bisa dihitung sebagai konten repurposing. Aku juga sering lihat yang kayak meme. Meme kan itu biasanya gambarnya ya, tapi teksnya terus digantikan. Itu juga konten repurposing. Itu salah satu contoh yang bagus kok, meme repurposing itu. Dan banyak dilakukan sama brand-brand sosial media. So ya, itu termasuk sebagai konten repurposing. Oke, I think that's all sih dari aku.